Warga dari berbagai daerah sejak Minggu dini hari mulai berdatangan ke Masjid Istiqlal, Jakarta untuk melakukan aksi bela Palestina. Ya, para peserta aksi sebelumnya melakukan sholat subuh berjamaah sebelum menuju Tugu Monumen Nasional. Sejumlah rombongan bus peserta aksi bela Palestina sejak dini hari tiba di depan Masjid Istiqlal, Jakarta. Dengan mengenakan atribut Palestina, para peserta aksi unjuk rasa bela Palestina dari berbagai daerah ini berkumpul di Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sebelum menuju Monumen Nasional Jakarta. Aksi solidaritas Palestina ini dilakukan sebagai bentuk dukungan moral kepada masyarakat Palestina. Aksi ini rencananya dimulai pukul 6 pagi di halaman Monumen Nasional Jakarta. Intinya adalah kita sebagai umat muslim terbesar di Indonesia adalah kita aksi bahwa kita benar-benar mendukung Palestina supaya Palestina merdeka. Kita menghadiri aksi solidaritas untuk Palestina buat saudara-saudara kita merupakan bentuk support moral ya. Jadi tidak bisa berjuang ke sana minimal dengan kehadiran kita di sini membuktikan bahwa kepedulian kita itu muncul dari rakyat Indonesia untuk masyarakat Palestina. Kami dari Pandeglang, Banten. Jadi Pandeglang nih, berangkat dari jam berapa nih Pak dari Pandeglang? Tadi jam setengah 2 malam. Setengah 2 malam nih baru. Selain dari Jakarta, peserta aksi datang dari berbagai daerah, termasuk dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Aksi dihadiri organisasi lintas agama, perwakilan universitas hingga sejumlah pejabat, terdiri dari Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sampai pimpinan DPR dan MPR. Tim Liputan CNN Indonesia. Pagi ini Monas menjadi lokasi berkumpulnya massa yang mendukung Palestina atas serangan militer Israel. Massa terdiri dari tokoh lintas agama, berbagai elemen masyarakat, dan juga pejabat pemerintahan. Ya, kita pantau situasi terkini. Sudah ada Victor Pangaribuan, koresponden CNN Indonesia yang berada di Monas, Jakarta. Selamat pagi, Victor. Victor, kita ingin mendapatkan update terkini bagaimana situasi di sana. Apakah aksi sudah dimulai? Selamat pagi, Ferdi. Ya, Ferdi, Monica, saya kurang begitu mendengar suara Anda, tapi jika saya melaporkan langsung apa yang terjadi di kawasan Monas Jakarta Pusat saat ini. Kalau kita lihat dari acara yang akan digelar hari ini adalah aksi damai bela Palestina yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dari Aliansi Rakyat ini. Mereka dari lembaga atau majelis agama, kemudian juga beberapa tokoh juga akan turut hadir di sini. Saat ini di pukul 6 pagi tadi adalah pembacaan salawat. Kita lihat seperti apa situasinya. Ini di belakang saya ada panggung. Disinilah acara akan dipusatkan. Aksi damai bela Palestina di kawasan Monas Jakarta Pusat. Nampak Anda lihat di sini ada bendera merah putih, bendera Indonesia, ada bendera Palestina juga dibawa oleh aksi atau peserta aksi begitu. Karena memang nanti akan dibuka tepat pukul 6:30 dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ferdi. Karena memang acara ini diinisiasi atas dasar bahwa Indonesia sangat tidak setuju dengan segala bentuk penjajahan seperti pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Nanti juga ada sambutan dari berbagai majelis agama, ada dari MUI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, kemudian ada Parisada Hindu Dharma Indonesia, Persatuan Umat Buddha, pokoknya lengkap semua perwakilan agama. Yang menarik adalah di sini Ferdi dan Monica bukan hanya orang-orang dewasa saja, orang-orang tua saja, tapi ada juga anak-anak yang dibawa ikut serta untuk aksi damai bela Palestina ini. Di sini saya bersama dengan keluarga Mas Syawal dan Mbak Selvi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah keluarga dari Jakarta? Jakarta Utara. Dari Jakarta Barat. Ini tadi datang ke Monas jam berapa? Jam 5 kurang deh. Jam 5 kurang. Sampai sini jam 5. Sudah sempat sarapan? Alhamdulillah sudah. Oke, ini saya lihat Anda bersama anak-anak di sini ya. Iya. Anaknya ini umur berapa ini? Umur 2 tahunan deh. Ini kenapa nih membawa serta anak-anak untuk ikut aksi ini? Ya, kita sebagai keluarga Muslim Indonesia sangat bersimpati kepada warga negara Palestina, di mana mereka telah dijajah sejak tahun 1948 hingga sekarang sekitar hampir 75 tahun.
kita menjadi warga Indonesia sangat marah dengan Palestina karena Palestina juga menjadi negara yang pertama yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kenapa nih bawa anak-anak nih? Karena kita ingin mengajarkan bahwa kita sesama Muslim adalah bersaudara, jadi kita mengajarkan juga kemanusiaan kepada mereka. Oke, baik, terima kasih. Pokoknya hati-hati ya, hati-hati. Pokoknya kalau panas berteduh begitu ya. Selamat beraksi begitu. Jadi nanti juga akan dihadiri aksi damai Palestina ini akan dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat ya. Direncanakan juga ada Yusuf Kala juga hadir, kemudian ada dari kementerian, ada Menteri Luar Negeri, ada Menteri Agama juga rencananya akan hadir. Tadi juga diinformasikan bakal calon presiden Anies Baswedan juga sudah pusat. Nanti akan ada banyak orasi dari tokoh perempuan, ada rampak beduk, ada aksi teatrikal. Di sini adalah aksi damai. Jadi sepertinya memang tidak akan kita berdoa saja mudah-mudahan tidak terjadi aksi yang begitu huru-hara begitu ya, karena memang namanya saja sudah aksi damai ya. Nanti akan kita lihat seperti apa. Saya masih penasaran dari agama karena saya melihat masyarakat mayoritas sini yang melihat apakah ada dari agama lain atau tidak, karena memang aksi bela Palestina ini bukan tentang membela antar agama, tetapi kita semua bersatu di Indonesia untuk geram terhadap aksi yang dilakukan oleh Israel menyerang Palestina dan memakan banyak korban jiwa. Sudah ada lebih dari 10.000 korban jiwa atas serangan Israel ke Palestina. Ferdi dan juga Monica, ini artinya hari ini masyarakat Indonesia kumpul dari berbagai wilayah, dari berbagai elemen masyarakat lintas agama akan mendoakan keselamatan bagi Palestina, dan juga nanti akan ada pernyataan apakah ada bertindak atau tidak, karena memang Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan bantuan kepada Palestina juga untuk memberikan solusi bahkan kepada PBB untuk segera melakukan resolusi minimal ada gencatan dan juga Israel. Kita akan lihat seperti apa jalannya karena acara akan segera dimulai. Ferdi, Monica, kembali ke Anda. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan dari kawasan Monas, Jakarta. Kita melihat kalau di Monas sudah berkumpul massa, selanjutnya kita akan ke kawasan Sarina. Sudah ada Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia di lokasi. Selamat pagi Irin. Standby. Baik, selamat pagi Irin. Irin, berapa jumlah massa yang hadir di dalam aksi bela Palestina di Sarina saat ini? Kalau tadi kita melihat di area Monas memang sudah berkumpul massa. Bagaimana dengan area kawasan Sarina? Ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama saat HBKB berlangsung. Untuk menjaga keselamatan dan keamanan bersama, masyarakat di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) diharapkan untuk... Ya, Ferdi dan Monica, saya kurang jelas mendengar suara Anda karena di sini, saat ini di CFD ini, saya berada tepat di pusat perbelanjaan Sarina di mana orang sedang berkumpul untuk melakukan persiapan untuk long march ke arah Monas. Sarina ini juga sebagai titik kumpul di mana orang-orang lebih memilih, sebagian orang lebih memilih untuk kumpul di Sarina karena lebih gampang dan tempatnya berada di tengah-tengah daripada harus jalan juga dari arah HI karena menurut mereka terlalu jauh untuk ke Monas sendiri. Dan tadi saya lihat beberapa orang yang sedang berolahraga membawa juga atribut-atribut dukungan terhadap Palestina dan juga anti perang. Tadi saya sempat lihat ada beberapa orang yang bawa Stop Bombing Kids juga karena menurut mereka sekarang serangannya lebih serangan ke masyarakat sipil seperti ini nih. Salah satunya lagi melakukan persiapan seperti rombongan-rombongan ini yang rata-rata memang adalah perempuan dan anak-anak hari ini. Dan salah satu yang menarik adalah ini tidak hanya yang ikut aksi ini adalah solidaritas ini orang dewasa, tapi juga ada anak muda seperti yang Mbak Resa ya? Hai, iya Mbak, benar. Mbak Resa, ini saya lihat anak muda bertiga, tadi saya lihat dari tadi sibuk foto-foto dengan atribut-atributnya. Seperti itu juga Ferdi, dan mereka ingin mengikuti aksi solidaritas, tapi bertiga doang, lagi nunggu rombongan yang lain ya? Enggak Mbak, Memang bertiga? bertiga aja. Nah Mbak, persiapannya berapa lama untuk ikut aksi solidaritas ini? Sebenarnya sih nggak ada persiapan yang gimana banget. Ini aja kami taunya sebenarnya cukup mendadak ya, baru kayak kemarin lusa gitu dapat broadcast dan dari sosial media juga. Terus kami memutuskan gimana nih kalau kita kesini, dan kami sepakat jadi ya udah kami kesini gitu. Oke.
Nah, kenapa milih titik kumpulnya di sini, nggak di HI? Karena kami dapat broadcast itu informasinya dari Monas ke HI, jadi kami ambil tengahnya gitu. Nah, ini bertiga doang. Sebenarnya goals untuk ikut aksi solidaritas ini dari Mbak-mbak, karena saya lihatnya rata-rata ada yang bawa keluarganya, tapi ini adalah sahabat ya? Sepupu. Oh, sepupuan gitu dan masih muda semuanya. Ini goalsnya untuk ikut aksi ini apa? Oke, sebenarnya hari ini tujuannya adalah kami ingin menunjukkan solidaritas kepada masyarakat Palestina gitu. Karena kita semua tahu kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi Palestina dan sangat tidak head to head gitu ya. Jadi kita bertiga tuh sangat sedih ngelihat banyak sekali korban, anak kecil, orang tua, rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, semuanya kan jadi korban gitu ya. Dan kami sangat bersimpati, jadi menurut kami ini adalah bagian dari cara kami menunjukkan solidaritas supaya kita juga suaranya didengarkan gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Oke. Kalau menurut Mbak sendiri, seberapa penting suara anak muda menyuarakan anti perang? Penting sekali, sangat penting. Karena kan kita generasi penerus bangsa ya, kehidupan dunia gitu. Kalau bukan dari anak muda, gimana gitu kan. Karena anak muda itu kan tidak dipungkiri adalah penggerak ya, penggerak apapun, ekonomi, sosial, politik, budaya, semuanya. Jadi menurut saya suara anak muda itu sangat penting, jadi kita harus bersuara gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak, silakan lanjutkan lagi aksinya. Nah, seperti itulah Ferdi, bahwa anak muda menurut mereka juga penting untuk menyuarakan suaranya termasuk anti perang. Karena memang solidaritas ini tidak melulu mengenai usia, agama, atau ras. Bahkan, maka dari itu tadi saya lihat bahwa banyak yang membawa anak-anaknya, saudaranya yang usianya masih sangat muda untuk ikut di aksi solidaritas nanti akan segera dimulai. Dan mereka akan melakukan long march. Kita tunggu beberapa orang yang akan melakukan long march dari Bundaran HI ke arah Monas. Ferdi, Monica. Baik, kita sudah melihat tadi di Monas masa sudah berkumpul dan di Sarina juga sudah berkumpul masyarakat untuk bersiap-siap melakukan long march. Terima kasih Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia.